kata Meme, jika kita melihat firman yang ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, coba ya, saya pengen bagikan ini kepada Pak Meme ya. Saya buka dulu ayatnya. Saya bacakan ya ayatnya ya. Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Pak Meme, dari bacaan ayat Yohanes pasal 14 ayat 28, ini Bapa lebih besar daripada Yesus ya. Jadi dalam bahasa Inggris dibilang not equal. Jesus is not equal with Father. Yesus tidak sepadan dengan Bapa ya. Karena Bapa melebihi aku, kata Yesus. Jadi saya ingin membuka mata rohani Pak Meme bahwa Yesus itu menganggap Bapa itu lebih besar daripadanya. Jadi kalau Bapa lebih besar salah satu, berarti itu mereka bukan hal yang sepadan, bukan orang yang sama ya, karena lebih besar. Seperti kalau Pak Meme bekerja di satu perusahaan, Pak Meme mungkin mempunyai jabatan direktur, tetapi mungkin ada di atasnya pemegang saham atau owner ya, itu kan lebih tinggi ya. Jadi Pak Meme bisa berkata, Bapak A lebih besar daripada saya. Jadi kalau kata lebih besar itu berarti kedudukan yang berbeda ya kan. Berarti kedudukan Yesus dan Bapa itu berbeda, karena Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Nah, coba mari ditanggapi Pak Meme, ini ayat yang saya berikan. Saya masih punya segudang ayat-ayat ya. Alkitab tidak hanya menyebut itu utusan saja atau mediator saja ya. Jadi Yesus juga pernah mengaku dia Tuhan gitu. Ya, jadi jangan hanya berpatokan pada satu ayat, kemudian mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Satu ayat itu aja kamu bilang Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya. Sedangkan ayat-ayat yang lain kamu tidak menjelaskan, tidak melihat setiap ayat dalam Alkitab begitu, ya. Jadi kalau memahami Alkitab hanya sebatas satu ayat saja, ya itu pengetahuan pemahamannya sangat terbatas gitu loh. Yesus itu manusia, sementara Tuhan bukan manusia. Coba pakai akal dulu kawan, akal, jangan iman. Coba tanggalkan imannya dulu, pakai akalnya dulu coba. Yesus itu manusia loh, dan pencipta alam semesta ini bukan manusia. Dan dia tidak pernah menginkarnasi menjadi apapun. Dia tidak pernah berubah. Yang namanya Tuhan tidak pernah berubah menjadi ciptaan. Sadar dong. Kamu mau mulai dari Kejadian sampai Wahyu punya, kamu hanya berpatokan pada satu ayat saja, ya maka itu sia-sia. Karena pemahaman Kristen, ya kami yang sebagai orang Kristen yang memiliki Alkitab, tidak hanya menerima satu ayat itu sebagai acuan untuk menjadi dasar iman Kristen. Ya, kita harus melihat ayat-ayat, setiap ayat dalam Alkitab, terlebih khusus dalam kitab Injil, ya 4 Injil itu ya. Alkitab
atau gospel, Injil itu tidak hanya menyebut Yesus itu utusan, ya. Jadi kalau kamu hanya berpatokan pada satu ayat, itu pemahaman kamu sangat dangkal, ya. Karena Alkitab tidak hanya bicara Yesus itu utusan dan lain sebagainya, ya. Kamu hanya melihat Yesus itu utusan, sedangkan ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus Tuhan, itu bagaimana? Ya. Apakah harus dihapus dari Alkitab? Ya tidak mungkin lah. Itu sudah tertulis demikian, ya. Dan Yesus menerima itu jika Yesus diakui sebagai Tuhan, diakui sebagai apa lagi? Allah. Dia menerima itu sebagai kebenaran, ya. Maka dia tidak pernah menolaknya. Kalau dia bukan Tuhan, tidak tentu orang yang menyebut dia Tuhan sudah pasti dia menolak. Bahkan dia pun tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan, begitu. Jadi kamu jangan hanya berpatokan pada satu ayat. Iman Kristen tidak demikian. Itu pemahaman konsep pikiran yang dangkal, ya. Yang begitu malas ditanggapi. Cuma kamu memperpanjang itu seolah-olah sudah benar, tapi lucu sebenarnya. Yesus itu manusia. Berapa kali harus saya terangkan somamu? Coba ditanggalkan dulu imannya. Yesus itu manusia. Pencipta alam semesta ini bukan manusia. Dan pencipta alam semesta ini tidak pernah menciptakan dirinya untuk menjadi makhluk. Akalnya dipakai dong, ya. Imannya itu ditanggalkan dulu, cari kebenaran dulu. Cari kebenaran itu pakai akal, kawan, bukan pakai iman. Nanti ketika kebenaran itu ditemukan, barulah diimani. Jangan diimani dulu tanpa mau cari tahu ini benar atau tidak. Sampean waras kan? Akal itu, saya punya akal, saya juga percaya Yesus itu manusia, ya. Dan Tuhan bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan manusia? Tidak ada yang Tuhan disebut manusia. Tetapi juga jangan kamu heran kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau Tuhan Maha Kuasa, tentu dia bisa menjadi manusia. Buktinya Tuhan yang menjadi manusia yang disebut Yesus. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisanya apa? Tidak bisa menjadi manusia. Tapi dalam sifat-sifatnya dia sama dengan manusia. Sifatnya baik sama dengan manusia. Nah itu apa? Itu akalmu di mana akalmu? Katanya punya akal, tapi kok akalnya tidak bisa memahami kita Tuhannya sendiri, Allahnya sendiri. Katanya Allah tidak bisa sama dengan manusia, tapi sifat-sifatnya sama. Apa bukti wujud Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, tapi dia punya sifat. Itu apa? Akalnya di mana akalnya kamu itu? Nah, di sini loh fungsinya akal. Kalau pencipta alam semesta menjadi, berarti dicipta. Ayo, apa iya pencipta alam semesta itu diciptakan? Ya, gunakan akalnya lah. Pencipta alam semesta itu tidak mungkin menciptakan dirinya menjadi makhluk. Kalau Anda mengatakan apa yang tidak mungkin, ya banyak yang tidak mungkin terhadap Tuhan. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin manusia. Tuhan tidak mungkin dibunuh oleh manusia. Banyak yang tidak mungkin bagi Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu diliputi oleh sifat kemahakuasaannya. Maka mustahil baginya itu menjadi tidak maha kuasa. Lah Yesus manusia, tidak punya kuasa apa-apa. Menundukkan Bani Israel aja tidak bisa. Mengalahkan tentara Romawi saja tidak bisa. Bahkan mengalahkan ngantuknya saja nggak bisa Yesus itu. Dituhankan, pakai akal lah. Apa bukti Yesus manusia dan apa perbedaan kemanusiaan Yesus dengan Anda, Zulkifli? Kalau cuma karena perbedaan, semua manusia itu berbeda. Meski sama-sama manusia, inilah gunanya akal. Kamu dengan mamamu saja beda. Kamu sama kembaranmu aja beda. Ya berbeda lah, namanya orang individu tunggal, gimana sih ceritanya? Jadi bukan karena alasan ada perbedaan antara Yesus dengan Musa, antara Yesus dengan Abraham, kemudian Yesus itu menjadi Tuhan. Coba gunakan akalnya. Ya, sudah banyak dalil di dalam kitabmu yang pernah diajarkan, saya ajarkan, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan tidak memiliki kelemahan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Lah, manusia Yesus gimana ceritanya?
Itu satu. Kedua, Yesus ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya seperti konsep Kristen, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Di mana kamu dapat ilmu itu? Kalau bukan hanya karena rumusan gereja. Karena itulah saya katakan, gunakan akal sehatnya, bro. Cari kebenaran itu dengan akal. Setelah menemukannya, barulah kemudian kamu imani. Jangan kebalik. Diimani dulu, baru diakal-akalin. Kalau Bapak mengatakan bahwa banyak ayat yang di dalam Bible mendukung bahwa Yesus bukan Tuhan, ya saya setuju, tetapi manusia Yesusnya, benar itu Pak, manusia Yesusnya saya setuju bahwa dia bukan Tuhan. Tetapi orang Kristen tidak menuhankan manusia Yesusnya, sudah saya katakan tadi. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan, 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 Tuhan? Bukan berarti manusianya itu yang sasarannya menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang diam di dalam Yesus yang melakukan pekerjaan itu yang menjadi sasaran yang disebut Tuhan. Bukan manusianya, bukan medianya. Bapak sepahami dulu Pak ya. Dari mana ke mana Anda mengatakan bahwa ada Tuhan yang sembunyi di dalam diri Yesus, sampai-sampai Yesus itu dituhankan? Setelah Anda sadar bahwa Yesus itu manusia, akal Anda menolak untuk menuhankan dia. Muncul kemudian paradigma berpikir bahwa bukan Yesus yang manusia itu, tetapi Tuhan yang ada dalam dirinya. Ya sama aja ya. Yang Anda sembah itu manusianya Yesus. Meski Anda mengatakan bukan Yesus yang kami sembah, tapi faktanya Yesus yang kalian tuhankan. Sama dengan orang yang menyembah patung misalnya. Ya. Dia mengatakan kami tidak menyembah patung, yang kami sembah itu adalah dewa, adalah roh yang ada dalam patung itu. Ya sama aja. Apa buktinya? Anda mengatakan, Anda menyetarakan, Anda bela-belain. Ketika orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kalian teriak nangis. Oh tidak, Yesus itu adalah Tuhan. Itulah bukti bahwa gambaran iman kalian itu sesat. Yesus manusia kok disembah? Otak di mana coba? Kamu ini sepertinya sangat bebal ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar di atas. Jangan hanya berpatokan pada Yesus itu utusan, Yesus itu manusia, anak manusia, dan lain sebagainya. Kami juga tahu tidak perlu kamu menerangkan itu. Memorialmu sudah menjelaskan kalau kemanusiaan Yesus yang ada pada dirinya itu bukan Tuhan ya. Memorialmu sudah jelaskan di atas, sudah jelas. Cuma otak kamu belum bisa memahami. Katanya ngaku-ngaku sudah baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kamu sendiri tidak bisa memahami Alkitab, bahkan pribadi Yesus itu sendiri ya. Sekali lagi, kami bukan tidak menerima kemanusiaan Yesus. Yesus disebut manusia utusan dan lain sebagainya ya. Jangan kamu hanya berpatokan pada ayat-ayat itu. Kami juga tahu, jangan paksa diri untuk menerangkan itu kepada kami ya. Karena jangan lupa, kamu kalau ketika berbicara, kalau sudah baca tentu kamu tahu ada banyak ayat yang Yesus, yang ditujukan kepada Yesus dan diakui Yesus, dan Yesus menerima bahwa dia adalah Tuhan. Artinya dia bisa mengampuni dosa manusia. Baca Markus 2 ayat 10. Baca Markus 1 ayat 3. Ya, Nabi Yahya menyebut Yesus Tuhan. Malaikat Jibril menyebut Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa mengakui dia adalah anaknya. Murid-murid Yesus menyebut dia adalah Tuhan dan Allah. Kalau begitu bagaimana? Apakah ayat-ayat itu perlu dihapus? Kan tidak mungkin. Nah, ya, dari dalam iman Kristen kami percaya bahwa Tuhan dapat menjadi manusia. Itulah di Yesus ya. Kalau dalam Islam Tuhan tidak dapat menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan lemah. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa, berarti Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Karena berarti Tuhan itu adalah bukan yang maha kuasa, tapi mengaku-ngaku maha kuasa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa menjadi manusia, begitu. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang adalah juga Tuhan. Kalau dia hanya memiliki kemampuan membangkitkan orang mati, ya, membuat ribuan manusia makan, membuat orang buta berjalan, itu bukan skala ketuhanan itu mujizat, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada sosok utusan. Makanya di mana-mana itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya.
Yohanes 4 misalnya, nomor 34. Kata Yesus kepada muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa yang dipertontonkan oleh Yesus yang membuat kamu takjub hari ini sehingga menuhankannya padahal dia manusia, itu hanya pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah untuk ia lakukan. Sadar Roy, sadar, pakai akal sehat. Yesus menolak ketika orang memanggilnya Tuhan. Mana ayatnya Pak di Alkitab? Coba jelaskan Pak. Bapak jangan ngomong lantur Bapak ini. Coba jelaskan. Mana ayatnya coba? Saya tunggu. Di Matius 7 tuh ada tuh. Ya. Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Bahkan Yesus itu menolak disebut sebagai baik. Coba. Bahkan Yesus secara tidak langsung di dalam Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar itu adalah engkau. Aku hanya utusan. Itu pernyataan Yesus. Makanya pakai akal. Yang membedakan kita dengan binatang itu akal. Pakai akal dulu menelaah kebenaran itu. Setelah ditemukan kebenarannya baru diimani. Jangan diimani dulu, setelah tahu bertolak belakang dengan akal, baru diakal-akalin. Itu menzalimi diri namanya. Kamu itu akal, katanya punya ngaku-ngaku, bertanya sini sana, katanya harus pakai akal. Tapi kamu sendiri tidak berakal. Kamu kan punya Allah, namanya Allah SWTI, katanya Maha Kuasa. Kalau dia menjadi manusia, apakah dia lemah? Kalau dia tidak bisa menjadi manusia, apakah dia pantas disebut Maha Kuasa? Kalau Allah itu tidak bisa menjadi manusia, menjelma menjadi apapun, berarti Allahmu itu sebenarnya bukan Maha Kuasa. Ngaku-ngaku Allahmu menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, tapi sebenarnya bukan. Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhannya orang Yahudi yang disebut YHWH itu, ya, yang namanya YHWH itu, ya. Yang nyatanya di dalamnya nyatanya pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu yang harus kamu percaya. Kalau kamu ngaku-ngaku kalau Allah SWTmu tidak sama dengan manusia, kalau dia sedang menjadi manusia dia maha lemah, berarti Allah itu bukan Maha Kuasa karena dia tidak bisa berubah wujud, menjelma menjadi apapun, begitu. Apakah Allah menjadi manusia dia harus disebut sebagai dicipta? Kan aneh, tinggal dia menjelma saja, kan selesai. Otakmu itu gimana? Katanya punya akal, kau ngomongnya salah-salah kamu itu Zulkifli. Ya, kamu itu seperti ngaku-ngaku orang pintar, tapi sesungguhnya bukan orang pintar, orang yang tak punya akal. Kamu perlu belajar dan berpikir lagi, Zulkifli. Yang dikatakan Maha Kuasa itu ya Maha Kuasa. Kalau dia berubah menjadi tidak Maha Kuasa, itu bukan Maha Kuasa namanya. Itu namanya cendol. Tuhan itu Maha Kuasa. Loh, kok bisa-bisanya dia berubah menjadi tidak Maha Kuasa? Itu bukan Tuhan namanya tuh. Ya. Itu Tuhan-Tuhanan, karangan pagan itu. Yang namanya Tuhan, itu tidak ada sisi kelemahan pada dirinya. Tuhan itu tidak ada cacat bagi dirinya. Tuhan itu tidak ada kerendahan bagi dirinya. Tuhan itu tidak ada kelemahannya. Tuhan itu tidak ada kehinaannya. Tuhan itu maha suci, maha kaya, maha kasih. Itu namanya Tuhan. Belajar. Gunakan akal sehat. Ya, Allah itu memang tidak bisa menjadi manusia, nggak bisa. Kenapa? Ya dia Tuhan. Gimana ceritanya dia bisa menjadi manusia? Nggak bisa. Kalau ada Tuhan yang bisa menjadi makhluk, itu hanya ada di dalam dongeng. Tuhan itu diikat oleh kemahakuasaannya. Dia dibatasi oleh kemahakuasaannya. Sehingga selama-lamanya dia maha kuasa. Selama-lamanya dia maha hidup. Tidak pernah merasakan mati. Apalagi menjadi mayat kubur. Itu bukan Tuhan itu. Ya, belajar lagi, gunakan akal sehat. Dalam kitabmu Yohanes 5 nomor 19, di situ diterangkan Yesus menjawab mereka, bukan menjawab Kristen, menjawab Yudaism. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak
Kalaulah tidak, dia itu istilahnya melihat Tuhannya mengerjakannya, atau melihat Bapaknya yang telah mengutusnya itu untuk mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Belajar lagi. Jadi Yesus itu hanya utusan, dia itu hanya pesuruh Allah, dia hanya rasul. Ya. Allah itu maha kuasa. Yang dikatakan maha kuasa tidak pernah berubah menjadi tidak maha kuasa. Begitu. Belajar lagi. Alasannya bukan hanya dilihat dari sisi perbedaannya saja, ya. Ya, kamu hanya berpelintir-pelintir memutarbalikkan omongan saya, Zulkifli. Kamu ngaku-ngaku berakal, tapi kamu sendiri tidak berakal, Zulkifli, ya. Kamu coba memperhatikan baik-baik, ya. Pribadi kamu harus menelusuri Yesus, siapakah Yesus itu sesungguhnya, ya. Kamu harus mencernai baik-baik jika kamu punya akal. Siapa di dunia sini yang bisa mengampuni dosa manusia selain Tuhan? Siapa di dunia sini yang bisa menghakimi selain Tuhan? Ya? Tidak ada kecuali Tuhan. Tapi Yesus lakukan itu. Siapa yang di dunia sini yang diakui Tuhan dia terima? Tidak ada selain Yesus. Siapa di dunia sini yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi? Tidak ada selain Yesus. Dan Yesus menerima semuanya itu sebagai kebenaran. Murid-murid Yesus mengakui dia Tuhan, dia terima. Nabi Yahya menyebut dia Tuhan, dia terima. Bahkan malaikat menyebut dia Tuhan dan anak Allah yang maha tinggi. Yesus terima. Dan itu sebagai acuan bukti bahwa Yesus itu bukan hanya manusia saja. Sebelum dia manusia, dia adalah Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, Tuhan ada dalam diri Yesus. Itulah keilahian Yesus yang kami sembah, bukan kemanusiaannya. Zulkifli, kamu ini boros sekali sebenarnya. Katanya nggak punya akal, tapi kamu sebenarnya tidak berakal, Zulkifli. Lemah sekali. Ya, hanya berpatokan pada acuan membuat suatu persamaan antara kemanusiaan ini, kemanusiaan itu, ayah dan ibu dan lain sebagainya. Kami juga sudah tahu, ya. Di sini bukan bicara tentang akal-akal yang akalmu yang kamu memberikan persamaan begitu. Kami sudah tahu, tidak perlu kamu menjelaskan, saya sudah tahu, Zulkifli, ya. Tapi kamu belum bisa memahami apa yang saya maksudkan. Ya. Kamu harus belajar lagi gunakan akal sehatmu. Kalau sekedar hanya mengampuni, saya juga bisa mengampuni. Ya, kalau hanya sekedar menghakimi, saya pun juga bisa menghakimi. Tetapi bukan berarti saya itu adalah Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia mengampuni dosa manusia. Tidak ada. Tidak ada ayatnya, tidak ada pengakuan Yesus mengatakan seperti itu. Gunakan akal, ku bilang, ketika kamu mencari kebenaran. Jangan menggunakan iman. Kalau iman apapun bisa, asal imani saja, apapun bisa. Tapi yang benar itu adalah mencari kebenaran dengan menggunakan pendekatan akal. Setelah menemukannya baru diimani. Jadi iman itu belakangan. Situ asal imani aja, udah tahu Yesus manusia, nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan saya, bukan asumsi. Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 5 nomor 19. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti Yesus itu bukan Tuhan karena memang dia manusia. Itu aja udah cukup sebenarnya. Andai kan kamu itu fungsikan akalmu. Ayat ini bukan seperti yang Bapak pahami, bahwa orang memanggil Yesus lalu Yesus menolak. Tidak ada itu, Pak. Bapak fitnah. Ayat ini tidak membicarakan tentang seperti itu, tetapi konteks atau pemahaman ayat ini bukan seperti itu. Perikopnya saja ini hal pengajaran yang sesat. Artinya Yesus bernubuat bahwa ke depannya nanti ketika Yesus sudah terangkat ke surga, ada pengajaran-pengajaran yang sesat seperti nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan tentang ajaran-ajaran sesat. Mereka bernubuat tentang nama Yesus, menyembuhkan nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu yang dimaksud Yesus di sini, Pak.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya yang dimaksud di Yesus di sini ini, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah atau mengajarkan tentang kabar baik dari surga itu harus dilakukan. Bukan mendengar telinga kiri lalu keluar telinga kanan, bukan seperti itu. Setelah mendengar, lakukan sesuai apa yang diajarkan Yesus, maka Yesus berkata, itulah yang benar, mengikuti kehendak Bapa, maka orang itu akan masuk surga. Itu yang dimaksud daripada ayat ini, Pak. Bukan di depannya nanti kalau Yesus berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Itu seangkatan dengan Yesus, nabi-nabi palsu itu. Ya, datang kepada murid aslinya Yesus di abad pertama lah nabi-nabi palsu itu. Jadi jangan ngais-ngais jauh. Kalau sementara di dalam rumah Yesus saja sudah ada nabi palsu. Makanya Yesus itu menyeru, waspadalah kepada siapa? Kepada ahli Taurat, ahli kitab. Siapa dia? Ya orang Bani Israel sendiri. Orang keturunan daripada Bani Israel itu sendiri. Jadi jangan kamu ngais-ngais nabi palsu itu ada di luar daripada ajaran Yesus. Nabi palsu itulah yang mengajarkan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Poinnya di situ. Ya, gunakan akal sehat. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Bahkan Yesus yang saya katakan mengusir orang-orang yang menyerunya Tuhan. Belajar lagi. Matius 7 tuh ada tuh di dalam kitabmu. Ya. Kamu jangan berasumsi seperti itu, memberikan suatu pernyataan menurut perspektif kamu. Ya. Kalau kamu mau bicara, kamu harus membaca Injil. Ya. Kamu sudah bertanya enggak siapakah Yesus itu? Kamu sudah telusuri enggak? Kenapa orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan? Kenapa murid-murid menyebut Yesus itu Tuhan? Dan Yesus menerima itu sebagai kebenaran. Saya bertanya, apakah ada manusia di dunia sini yang bisa mengampuni dosa manusia selain Tuhan? Tidak ada kan? Tapi Yesus melakukan itu. Apakah ada manusia di dunia sini yang disebut sebagai Tuhan dan ia menerimanya? Tidak ada. Tapi Yesus menerimanya itu bahwa dia adalah Tuhan. Dan masih banyak lagi. Allah Bapa mengaku dia anaknya. Nabi-nabi mengakui bahwa dia adalah yang sudah sejak purbakala. Salah satunya Nabi Mika. Dan lain sebagainya. Allah Bapa mengakui, malaikat menyambut dia Tuhan. Itu bagaimana? Kamu mau menyerang, menyatakan Yesus bukan Tuhan, ya terserah kamu. Tapi kalau kamu pakai untuk menyerang saya, kamu sia-sia, saya akan bantai kamu. Karena pemahaman kamu itu hanya sesuai dengan perspektif kamu saja. Bertanya menurut ini, menurut itu. Kalau menurut Injil bagaimana? Jangan pakai asumsi dong. Kita harus sesuai dengan Data. Lemah sekali argumen kamu ini. Nah, makanya aku bilang gunakan akal sehatmu. Selama kamu tidak bisa menggunakan akal sehat, ya, kamu itu beriman hanya seperti cendol. Kamu katakan manusia mana yang tidak bisa mengampuni dosa? Ya, semua manusia bisa mengampuni dosa. Ya, seperti misalnya kamu maling ayamku, kamu minta maaf sama aku, ku maafkan, ku ampuni dosamu. Itu artinya bahwa saya bisa mengampuni dosa, bukan cuma Yesus saja. Dan diperkuat dalil di dalam kitabmu. Matius 6 nomor 15. Matius 6 nomor 15. Nih saya ajarin samamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni dosamu. Belajar lagi. Ya, jadi kalau hanya karena dasar itu kau tuhankan Yesus, kembali lagi saya katakan, gunakan akal sehatmu. Yesus itu manusia, dia adalah ciptaan Tuhan. Yang menyembahnya tentu orang yang tidak waras. memang apa yang dikatakan oleh Holsam itu benar bahwa Zulkifli itu kamus yang hidup. Ya hanya memutar-mutar saja. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa acuan saya menyebut Yesus Tuhan adalah karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ya, saya tidak menjadikan acuan itu dan mengakui Yesus Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, siapakah orang yang di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa manusia selain Tuhan? Tidak ada, tapi Yesus buat. Siapakah di dunia sini yang disebut Tuhan
dan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan dia menerima itu sebagai kebenaran, tidak ada selain Yesus. Kamu baca Injil, cernai Injil baik-baik, Zulkifli. Kamu jangan pengetahuan kamu dangkal, Zulkifli, dan mempelintir-pelintir omongan kamu dan memutarbalikkan fakta, Zulkifli, ya. Jadi jangan hanya berpatokan pada begini. Coba kamu perhatikan. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia selain Tuhan? Tapi Yesus buat. Siapa yang disebut Tuhan dan ia menerima sebagai kebenaran? Yesus. Selain itu siapa? Tidak ada. Kecuali Jadi Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Makanya dari tadi saya katakan gunakan akal sehatnya. Sekalipun Yesus mengaku, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Sekalipun Yesus meneriakkan dengan lantang dalil ayat-ayat seperti itu bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Dia hanya manusia yang ditugaskan untuk membacakan firman Tuhan. Baca kitabmu, Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan, akulah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus kemudian sampaikan itu kepada Bani Israel. Bukan berarti yang Tuhan itu Yesus. Yesus itu hanya penyampai kabar. Baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah karunia Yesus Kristus inilah firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti sabda Yesus, perkataan Yesus itu adalah karunia Allah kepadanya. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya gunakan otak, gunakan akal. Pengetahuan kamu sangat dangkal dan lemah, ya. Tuhan lahir di kota Daud. Tuhan punya silsilah, ya. Menurut pemahaman seperti itu, kamu memahami Yesus bahwa dia punya silsilah, bahwa dia Tuhan, dia lahir di kota Daud dan dia adalah Tuhan. Itu pemahaman yang sangat dangkal, yang keliru, ya. Kami memahami itu bahwa itu sebagai kemanusiaan Yesus. Kalau Yesus punya silsilah, berarti dia manusia. Kalau Yesus lahir di kota Daud, berarti dia manusia. Titik. Kami tidak memahami itu sebagai Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia sudah menjadi manusia, dia saat lahir masih bayi bocah saja, ya, keilahian dalam dirinya yang mempunyai kuasa Tuhan itu ada. Makanya malaikat Jibril menyebut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Ya, baca itu baik-baik dan mengerti. Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Pencipta alam semesta itu tidak memiliki sisi kemanusiaan. Pakai akalnya. Ya. Tuhan untuk menjadi kembar aja, kembar menjadi dua Tuhan, itu tidak bisa. Apalagi kembar dengan manusia. Pakai otak dong. Kalau yang Anda sampaikan itu, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rumah, itu rumusan gereja. Sekarang ini kita sedang mencari kebenaran. Tolak ukur kebenaran itu akal yang ada di kepalamu dan yang ada di kepalaku, yang dikaruniakan oleh Tuhannya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Artinya ketika kita mencari pencipta alam semesta yang benar itu, kudu wajib menggunakan akal. Bukan akal-akalan. Ya. Jadi Yesus itu menerangkan dirinya adalah utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu fakta yang tidak bisa kamu bantah. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang lahir di kota Daud, ini coba kamu berkata di depan cermin. Ada enggak Tuhan dilahirkan? Siapa yang ngajarin Anda Tuhan itu dilahirkan? Oh, yang dilahirkan adalah sisi kemanusiaannya. Nah, di sini aku bilang kamu itu cendol.
Mana ada Tuhan punya sisi kemanusiaan sampai dia dilahirkan? Kecuali Tuhan-Tuhanan, ajaran pagan. Iya. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Perbanyak minum kopi campur masako biar nutrisi otakmu itu berfungsi. Aduh, ayat-ayat itu kamu harus memahami sesuai dengan konteks masing-masing. Ya, si orang utusan tidak lebih besar daripada utusannya. Itu kamu harus memahami. Itu dalam Yohanes 13 ayat berapa itu ya? Itu bicara Yesus, itu bicara ya murid-murid dengan murid-murid, ya, bukan bicara Yesus dengan Allah Bapa. Kamu jangan, kamu omong ayat saja saya sudah tahu. Ayat yang kamu omong, kamu kutip itu salah. Gitu. Nah, kalau kau sudah mengatakan Yesus berbicara kepada Allah Bapa, pencipta alam semesta yang kamu maksud itu, disinilah fungsinya akal. Mana ada Tuhan bicara dengan Tuhan? Tidak ada itu Tuhan bicara dengan Tuhan, kecuali di dalam konsep pagan. Tuhan senior berkata kepada Tuhan junior. Tuhan junior berdoa kepada Tuhan senior. Itu pagan itu. Coba gunakan akalmu. Yang kamu omong semua itu hanya bicara kemanusiaan Yesus saja. Sedangkan keilahiannya kamu abaikan. Terima kasih. Tuhan itu ilahi. Dan yang disebut ilahi itu tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus lagi, ketika dia datang ke Bani Israel, apa dia pernah menyebut sisi keilahiannya? Yang mana sisi keilahian Yesus? Ayo, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus katakan, untuk Yesus praktekkan. Yohanes 5, nomor 19, nomor 20. Maka Yesus menjawab mereka. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, Yesus tidak mengerjakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Jadi Yesus melakukan pekerjaan seperti membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Itu bukan kehendaknya sendiri, tapi mujizat yang diberikan Allah kepadanya sehingga dia mampu melakukan itu. Ya, yang error, yang menuhankan mujizat, menuhankan manusia yang memiliki mujizat seperti itu. Coba gunakan akal sehatmu. Kamu pun bisa melakukan apapun kalau kamu itu mendapat mujizat dari Tuhanmu. Begitu juga Yesus. Makanya dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gunakan akal. Akal itu penting, ya. Akal itu penting. Membedakan antara manusia dengan hewan itu akal. Kapan akalnya itu tidak digunakan, maka wujudnya aja yang manusia. Cara berpikirnya, perilakunya pasti sama seperti hewan. Zulkifli, jangan suka mutar-mutar, ya. Kalau Maha Kuasa sudah berubah menjadi tidak Maha Kuasa, bukan berarti Maha Kuasanya hilang, Zulkifli. Kamu akal sehatmu gimana, Zulkifli? Kamu itu sangat lemah, ya. Kamu itu sangat dangkal otak kamu, Zulkifli. Lemah. Makanya Bang Hosam bilang, kamu hidup. Hanya mutar-mutar saja itu, kamu itu. Tapi tak punya ilmu, hanya begini, begitu, begini, begitu. Lucu, Zulkifli. Lah buktinya ketika Yesus itu datang, di dalam kitabmu nyata kelihatan dia tidak maha kuasa. Mana kemahakuasaannya? Coba tunjukkan. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tunjuk di mana kemahakuasaannya Yesus pada saat itu. Gak ada kan? Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa, nyata di hadapan Bani Israel, Yesus tidak berkuasa apa-apa. Coba gunakan akalmu. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah kehilangan kemahakuasaan. Ketika dikatakan pencipta alam semesta itu maha kuasa, maka tidak pernah sedetik pun kemahakuasaannya itu hilang. Apalagi sampai 30 tahun lebih. Jadi orang itu disebut manusia ketika dia menggunakan akal sehatnya. Kalau manusia tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia adalah hewan yang berwujud manusia. Kamu katakan Tuhan itu maha kuasa. Ketika Tuhan menjadi manusia, ya manusia ini yang kamu tuhankan ini, mana kemahakuasaannya? Contoh misalnya, ketika Yesus ditanyai tentang kapan hari kiamat. Apa kata Yesus?
Dia tidak tahu hari kiamat. Terus mana kemahaketahuannya? Mana kemahakuasaannya? Nggak ada kan? Hilang kan? Itu artinya bahwa Tuhan itu tidak boleh disama-samakan dengan manusia. Manusia tidak boleh dilantik menjadi Tuhan. Dan satu hal ilmu gratis yang ingin saya ajarkan kepadamu. Tanpa perpuluhan, gratis. Di dalam kitabmu diterangkan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan, telah dilantik, ya, menjadi Tuhan. Paham tidak tuh? Paulus dan Lukas mengajarkan kepada kalian bahwa Yesus telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu Tuhan lantikan, bukan karena dia punya sisi keilahian. Sadari itu, belajar lagi. Hei kamus bahasa Indonesia yang hidup. Ya. Akal sehat kamu itu Akal yang tidak bijaksana, yang tidak bisa mencernai, ya. Kamu menjelaskan tentang konsep pengampunan yang dilakukan Yesus dengan yang kita orang biasa saja sudah salah. Kita mengampuni dosa itu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengampuni orang itu, dan kita sebagai peminta, dan Tuhan adalah subjek pengampun dosa, bukan kita sebagai subjek pengampun dosa. Tidak seperti itu Zulkifli. Jadi penjelasan kamu itu kurang tepat karena kamu kurang bijaksana, akal kamu masih kurang bijaksana. Ya, jadi berbeda dengan Yesus. Yesus itu tidak meminta kepada Bapa untuk mengampuni dosa, melainkan dia sendiri menjadi subjek pengampun dosa. Baca Markus 2 ayat 10 dan Matius pasal 9. Yesus adalah subjek pengampun dosa. Sedangkan kita yang adalah yang bisa supaya meminta supaya menjadi Tuhan mengampuni dosa itu, artinya kita bukan subjeknya, melainkan kita menjadi wakil supaya Tuhan bisa mengampuni, Tuhan dapat mengampuni dosa orang itu yang dilakukan itu kepada kita, begitu. Jadi tidak boleh kita menghakimi, tidak boleh kita menjadi pengampun dosa, melainkan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menghakimi dan menegur, dan juga bisa dapat mengampuni dosa orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tapi Yesus tidak demikian, dia sendiri adalah subjek pengampun dosa. Nah, itu bedanya, ya. Jadi jangan kamu memamarkan itu kemudian menyamakan dan menjelaskan bahwa seolah-olah sama, tapi sesungguhnya tidak sama, beda. Nenekmu kiper, itu dalil di dalam kitabmu loh. Jadi kamu jangan akal-akalin. Dalil dalam kitabmu sendiri mengatakan itu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ya, orang lain, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang diampuni di situ? Ya dosa. Dosa itu kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa. Berarti Yesus di sini mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kepada Bani Israel, sekali lagi saya katakan. Di dalam Matius 6 nomor 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Kalau di dalam terjemahan lama, itu dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni dosamu. Jadi kamu belajar lagi. Belajar itu penting, supaya bisa menemukan kebenaran. Dan ingat, kebenaran itu hanya bisa ditemukan dengan menggunakan akal. Tidak bisa dengan iman. Belajar lagi. Nggak ada juga Tuhan senior dan junior bagi kami, Zulkifli. Kamu itu seolah-olah, makanya Bang Holsam bilang kamu itu kamus yang hidup, Zulkifli. Ya, kamu itu dangkal pengetahuan kamu, Zulkifli. Ya, Tuhan berbicara kepada Tuhan. Mana ada Tuhan berbicara kepada Tuhan dalam Alkitab? Nggak ada. Kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada, terkecuali Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, itu apakah di situ ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nggak ada. Jadi jangan salah mencernai kamus yang hidup, Zulkifli. Ya, kamu boleh mengatakan tidak ada Tuhan senior junior bagi kamu. Tapi Yesus yang kamu tuhankan itu jelas mengatakan Bapa lebih besar daripada dirinya. Artinya Bapa lebih senior. Ayo, baca kitabmu, plototin. Yohanes 14 nomor 28. Jika kamu mengasihi aku, kamu telah bersukacita. Karena aku berkata kepadamu. Yesus, aku berkata kepadamu. Aku, Yesus, berkata kepadamu. Aku pergi kepada Bapa, sebab Bapakku adalah lebih besar daripada aku. Berarti dia lebih senior. Pada saat
Bapak berfirman kepada Abraham, Musa, Ishak dan Yakub, Yesus belum dilahirkan. Belakangan baru kemudian Yesus itu ada. Berarti dia kalau Tuhan, Tuhan junior. Gunakan akal sehat. Memang berat menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena kebenaran itu pahit. Ya. Kebenaran itu pahit. Bila mana selama ini kamu melontarkan imanmu hanya berdasarkan dengan asal imani saja, tanpa menggunakan filter akal. Saya di sini, ya, bukan mendebati kamu. Saya di sini menyadarkan kamu bahwa saya hadir di sini, di grup ini, untuk mewakili ajaran Yesus. Yang kamu pelintir. Yesus mengajarkan dirinya manusia. Yesus mengajarkan dirinya anak manusia. Dia mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Kamu mengajarkan dia itu Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang kamu berlawanan dengan, kamu itu lagi berdebat dengan ajaran Yesus. Jadi yang sedang kita pertontonkan ini adalah ajaran Kristen versus ajaran Yesus. Saya yang mewakili ajaran Yesus. Paham? Apa yang saya sudah paparkan di atas sebelum kamu cernai ya. Yesus disebut ilahi. Itu dia bisa mengampuni dosa manusia. Itu ilahi. Dia menyamakan diri dengan Bapa, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Menggunakan kosakata ego emi itu bersifat kekal. Nah, kemudian Yesus disebut sebagai Tuhan dan dia menerima sebagai kebenaran. Itu ilahi, Zulkifli, ya. Jadi keilahian Yesus itu dilihat pada sisi itu, ya. Bahkan ketika Yesus menyebut dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu, orang Yahudi melempari dia dengan batu. Itu karena orang Yahudi sendiri tidak menerima itu. Tapi itu Yesus mengakuinya, Yesus menerimanya. Nah, jadi pertanyaan kamu saya jawab. Nah, di mana keilahian Yesus? Itu jawaban saya. Kamu yang itu. Nenekmu kiper. Mana ada ketika Yesus mengatakan, Yesus mengampuni dosamu, maka dia adalah ilahi. Ini yang saya katakan pada kamu, gunakan akal sehatmu. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu kau menakan itu pernyataan Yesus. Sementara pernyataan bahwa Yesus mengampuni dosa itu bukan perkataan Yesus. Yesus hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan berarti dosamu telah aku ampuni. Saya juga bisa mengatakan seperti itu kepada siapapun. Dosamu telah diampuni. Bukan berarti aku yang mengampuni. Begitu juga Yesus mengatakan demikian. Kamu perlu paham bahwa di dalam adat kebudayaan Bani Israel, menurut kepercayaan mereka, orang yang melakukan dosa itu akan kena tulah, akan kena penyakit. Dan bukti bahwa mereka itu sembuh, bukti bahwa mereka punya dosa itu diampuni oleh Allah, penyakitnya sembuh. Yesus datang kepada siapa? Yesus mengatakan dosamu diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Kepada siapa? Kepada setiap pasien yang dia obati. Bukan kepada semua orang, tapi kepada setiap dosa, setiap pasien yang dia obati. Ketika ada orang sakit, kemudian dia sembuhkan, apa yang dikatakan? Dosamu telah diampuni. Artinya dosa yang kamu lakukan yang menyebabkan kamu kena penyakit tulah itu, dikutuk itu, telah sembuh. Terbukti kamu telah sembuh, artinya kamu telah diampuni dosamu oleh Tuhan. Kamu belajar lagi. Belum lagi data yang saya kasih samamu tadi. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan kepada siapapun, kepada muridnya, orang Israel, orang Farisi, ahli kitab. Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, kamu tidak akan diampuni oleh Bapa yang ada di surga. Artinya manusia itu diberi potensi untuk mengampuni dosa orang lain. Ya, belajar lagi. Nemu kiper itu di mana? Mana ayatnya, Zulkifli? Kamu jangan hanya memutar-mutar saja, Zulkifli, ya. Terus kamu tadi memberikan pernyataan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa kehilangan kemahakuasaan. Itu penilaian kamu bersumber apa, Zulkifli? Kamu itu bicara hanya mempelintir-pelintir, putar sini, putar sana, Zulkifli. Makanya Paulus bilang kamu itu kamu yang hidup. Ya, katanya gunakan akal, tapi akalnya kamu itu tidak bijaksana, Zulkifli. Itulah kamu, ya. Sesat sebenarnya, tapi mau supaya orang lain juga mau mengikuti kesesatan kamu, Zulkifli, ya. Bukan kamu saja putar-putar. Buka matamu, plototin kitabmu itu, lihat itu Yesus, apa yang dikatakan di dalamnya. Ayo, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kemahakuasaannya? Kalau dia adalah Tuhan, hilangkan kemahakuasaannya. Apa iya Tuhan itu bisa hilang kemahakuasaannya? Gunakan akal sehat.
Sekali lagi saya katakan, saya sebagai saudara ya, mengingatkan kepadamu, pakai akalmu. Saya hanya menyadarkan Anda, ajaran Yesus itu yang seperti yang saya sampaikan kepada Anda. Yang Anda sampaikan ini adalah ajaran gereja. Jadi kondisi saat sekarang ini adalah ajaran Kristen versus ajaran Yesus. Saya mewakili Nabi Yesus. Saya mewakili Yesus. Mengajarkan kepadamu agar kamu tersadarkan. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Kehilangan kemahakuasaannya. Karena itulah saya katakan, mustahil Tuhan itu berubah menjadi ciptaan. Yesus itu ciptaan. Yesus itu manusia. Yang menjadikannya Tuhan adalah Lukas dan Paulus. Belajar lagi. Aduh, Sulukifli, kamu loncat sini sana lagi. Kamu ini sebenarnya akal sehat kamu ini kurang bijaksana. Ketika kita bicara satu ayat, kamu loncat lagi ke satu ayat. Makanya yang kamu omong itu ya, saya sarankan jangan mencampur adukan kemanusiaan Yesus dengan ketuhanannya. Ya, kami sebagai orang Kristen punya kitab kami sendiri. Kami tidak pernah belajar demikian. Ya, kalau tidak bisa memahami, carilah orang yang bisa mengajarkan kepada kamu supaya mengertilah, memahamilah kitab suci itu sesuai dengan maunya, bukan berdasarkan keinginan kamu. Kemudian mencampur adukan kemanusiaan Yesus dan ketuhanannya, ya. Dengan hanya kamu bicara kemanusiaan, kemudian kamu melawan itu dengan ketuhanannya. Oh, tidak mungkin begini. Ya, begitu tak ada guna. Ya, kami tidak pernah membuat satu pernyataan penilaian demikian. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang Islam saja. Dan orang-orang Kristen tidak demikian. Ya, kami lebih tahu tentang kitab kami, bukan kamu. Kami lebih mengerti dan bisa memahami menilai kitab kami daripada kamu. Kami lebih mengerti dan menilai. Ya, bukan kamu, karena kamu itu autodidak, ya. Kamu tidak pernah belajar dalam kalangan pemahaman menurut masing-masing perspektif penulisan kitab Injil dari Matius sampai dengan Wahyu. Ya, kamu tidak bisa, karena pemahaman kamu itu sudah didoktrin bahwa itu tidak mungkin Yesus bukan Tuhan. Nah, karena begini ada dengan alasan perspektif pemahaman sesuai dengan iman kamu, ya. Tapi itu ketika kamu memahami Injil, kamu harus memahami sesuai dengan maunya Injil, bukan maunya kamu dan maunya Al-Quran, kitab lain, ya. Kami tidak pernah memahami demikian. Kita harus memahami sesuatu sesuai dengan maunya. Bicara Yesus Tuhan ya Tuhan, bicara kemanusiaan Yesus dengan membuat suatu kontradiksi. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia, mengapa Tuhan bisa menjadi manusia? Ya bisa. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, apakah dia sudah lemah? Tidak, karena Tuhan itu adalah eksistensi roh, ya, yang ada dalam diri Yesus yang tidak dapat dilihat. Ya, tetapi kemanusiaannya dapat dilihat karena manusia tidak dapat melihat Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kalau melihat manusia bisa, begitu. Karena wujudnya ada, begitu. Makanya ketika Tuhan menjadi manusia bisa. Tapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, apakah pantas disebut maha kuasa? Tidak mungkin bisa disebut maha kuasa. Karena apa? Dia tidak bisa menjelma dalam hal apapun. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak bisa sama dengan ciptaannya, dia tidak bisa menjelma menjadi manusia dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Allah yang maha kuasa, melainkan Allah yang dibangga-banggakan bahwa dia maha kuasa. Namun sesungguhnya bukan Allah yang maha kuasa, melainkan Allah odong-odong yang tidak pernah menampakkan diri, yang tidak pernah ada yang dianggap ada, yang sama seperti angin. Ketika kita bicara demikian sudah bicara katanya syirik, tapi itu fakta, begitu. Kamu itu bukan memahami, kamu itu mengimani. Bedakan memahami dengan mengimani. Kalau memahami, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, harusnya kamu paham. Dan kalau kamu paham, kamu tidak mungkin menuhankannya. Jadi kamu tidak memahami, yang ada kamu mengimani. Yesus itu manusia yang menjadikan Tuhan kemudian kalian. Nah sekarang yang menjadi acuan kebenaran itu ajaran Yesus atau ajaran kalian? Yesus mengatakan, aku tidak dapat mengerjakan pekerjaan dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau sampean memahami pernyataan-pernyataan Yesus ini, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Kenapa? Kamu dibekali akal sehat, tapi akalmu kamu matikan.
logikamu kamu musnahkan demi untuk melanggengkan iman yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Inilah yang saya katakan dari tadi. Yesus pun menerangkan itu. Percuma engkau memuji aku dengan mulutmu, sementara perintah manusia yang kamu lakukan. Sekarang kau menyembah Yesus, perintah siapa? Kamu menuhankan Yesus atas ajaran siapa? Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia atas instruksi siapa? Paulus yang mengajarkan itu. Lukas yang mengajarkan itu. Siapa mereka ini? Murid Yesus? Bukan. Dialah pengajar-pengajar palsu yang dibuatkan oleh Yesus di dalam kitabnya, di dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Belajar lagi. Tidak ada Tuhan junior dan Tuhan senior, Zulkifli. Kamu ini dikasih tahu, kamu bebal sekali, Zulkifli. Kamu yang hidup. Ya. Kalau kamu mencopot ayat yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku, itu bukan bicara Tuhan junior dan junior, karena di situ hanya bicara Bapa lebih besar daripada aku. Itu menjelaskan bahwa Yesus ketika sudah menjadi manusia, memang dia berperan ketika dia menjadi utusan, Bapa lebih besar, ya, karena Bapa berperan menjadi pengutus, ya. Ketika Yesus menjadi manusia, ketika dia berada pada hakikatnya sebagai manusia, dia bicara demikian, ya. Namun bukan bicara ada Tuhan junior, senior dan junior di situ. Itu hanya pikiran kemanusiaan manusia kamu yang lemah, yang terbatas, yang sekalipun Alkitab tidak mengatakan demikian, tapi kamu menilai demikian karena akal sehat kamu itu sudah dibalut dengan doktrin-doktrin palsu yang di luar dari Alkitab. Itulah doktrinmu. Memang tidak ada Tuhan senior junior. Memang tidak ada. Tuhan itu cuma satu. Tapi kalian yang menciptakan konsep itu akhirnya ada. Saya bisa buktikan itu. Ketika Allah datang kepada Musa, diterangkan dalam kitabnya Musa, Shemot, ya, kitab Shemot, apa yang dikatakan oleh Allah? Anochi Hasem Elohi Haaretz Ho Tijeka Me'aretz Mitzrayim Mitbe'etz Afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah menerangkan Anochi Hasem Elohein. Disuruh terangkan kepada Musa, akulah Tuhanmu, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Ada Yesus pada masa itu? Tidak ada Yesus pada saat itu. Yang ada adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak ada waktu itu ketika Allah menerangkan kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di situ tidak ada Yesus. Jadi tidak ada Tuhan senior, tidak ada Tuhan junior, karena memang cuma satu. Tapi dengan rumusan yang kamu jajakan, yang kamu jual hari ini, maka rumusan itu melahirkan di dalam iman kalian Tuhan senior, Tuhan junior. Siapa Tuhan senior? Dialah yang berfirman kepada Musa, Anochi Hasem Elohi. Itu senior. Yang junior telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan junior yang lahir. Makanya ada istilah itu kemudian mesti kamu menyembunyikan itu. Itulah fakta yang ada. Itulah realita yang nyata. Kamu punya Tuhan senior, kamu punya Tuhan junior. Ya, sakit. Ya makanya tinggalkan agama yang membuat akalmu mati. Kamu mau dakwah di grup ini atau dimanapun, semua umat muslim mau kompak untuk mau dakwah bagaimanapun, Yesus tetap diakui dia sebagai Tuhan, ya. Kamu mau mempelotori, mengkritik sini sana, mencari-cari kelemahan kekristenan berdasarkan kitab suci, iman Kristen dan lain sebagainya sini sana, tidak ada guna, ya. Karena kami tidak pernah mengenal namanya Nabi Muhammad. Itu siapa itu? Kami tidak kenal. Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Kami tidak pernah tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad itu hanya ada dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam Taurat, Zabur, Injil tidak ada. Jadi kami menolak itu sebagai penolakan bentuk iman Kristen yang sangat fatal, dan kami menolak itu mentah-mentah. Jadi percuma sia-sia kamu mau mencari kelemahan pun kamu sendiri pun tidak diterima. Begitu. Ya. Kalau saya sih nggak mencari kelemahan. Saya hanya memberi peringatan aja
bahwa kalian itu sudah terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kalian bukan Bani Israel. Yesus itu kitabnya Torah. Ya. Kalian tidak mengimani Torah, yang kalian imani itu adalah Septuaginta. Lalu kemudian Yesus itu menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian Yesus itu mengajarkan syariat. Kalian tidak punya syariat. Yesus mengajarkan dirinya nabi. Kalian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi pencipta alam semesta. Dan mengajarkan untuk mengimani dirinya sebagai utusan saja. Kalian malah menyembahnya Yesus. Jadi kalian itu justru yang akan diusir oleh Yesus kelak. Kami Muslim menyembah Allah, menyembah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus ajarkan demikian. Kami Muslim mengimani Yesus sebagai nabi, mengimani Yesus sebagai rasul Allah. Kami imani itu dan Yesus ajarkan. Ya, kami Muslim mengimani Yesus itu Nabiullah yang diutus khusus kepada Bani Israel. Ya, Yesus mengajarkan itu. Bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan kembali manusia tentang apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Kami Muslim diajarkan bahwa Yesus itu nabi, diajarkan bahwa Yesus itu rasul. Yesus ternyata mengajarkan kepada Bani Israel itu lagi. Roh Kudus itu datang mengajarkan kepada kami. Bahwa Yesus itu berkata kepada Bani Israel, dia nabi, dia rasul. Yang hanya diususkan kepada Bani Israel. Jadi Anda mau menolak, Anda mau menerima apa yang jadi paparan-paparan kami. Saya khususnya hanya memberi peringatan. Bahwa Anda ya telah menjadi antikristus dengan membawa-bawa nama Yesus. Tetapi ajaran Anda bertentangan 180 derajat dengan ajaran Yesus. Yesus adalah seorang Muslim, dia bukan seorang Kristen. Pahami itu. Oke, sampai di sini aja karena saya melihat Memi Relmi dan Steve terus semuanya sudah mulai bertumbangan, mulai terkapar semua, maka saya izin kepada teman-teman akhina semua dan juga ukhti-ukhti, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saudara Andreas ternyata sudah kabur meninggalkan debat ya. Mohon maaf kalau saya ada agak keras memang, karena untuk mengajarkan sebuah kebenaran itu memang dibutuhkan retorika yang bisa sampai kepada relung hati yang paling dalam. Apalagi Anda termasuk orang yang tidak menggunakan akal di dalam beriman. Maka harus dilakukan tekanan-tekanan untuk meluruskan kemudian ajaran Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Bukan kepada Kristen ya. Kalian itu muncul belakangan menuhankan Yesus. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada saudara Andreas. Ketika akal Anda itu berfungsi dan menyadari bahwa Yesus itu adalah manusia, maka mustahil Anda akan menjadi seorang Kristen. Kalau Kristen itu adalah penyembah-penyembah Yesus, maka Anda akan meninggalkan ajaran itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu bertentangan dengan ajaran Tuhannya Yesus. Itu bertentangan dengan akal sehat. Ya, ini hanya sebagai sebuah peringatan. Mudah-mudahan saudara Andreas bisa mendapatkan hidayah. Dan sahabat-sahabat Muslim yang ada di sini, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berdialog di grup ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.